Selamat pagi semuanya, saya Vincent Mandala Saputra dari kelas 7B nomor absen 31 akan menjelaskan materi tentang pengolahan bahan pangan dan hasil sampingnya. Sebelum memulai pembahasan, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran tersebut. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Menyatakan pendapat tentang keragaman bahan pangan buah segar sebagai ungkapan wujud rasa syukur. 2. Mengidentifikasi karakteristik, kandungan dan manfaat, teknik pengolahan, serta memahami pengertian bahan pangan buah segar. 3. Merancang pengolahan bahan pangan buah segar berdasarkan orisinalitas ide yang jujur. 4. Membuat, menguji, dan mengomunikasikan karya pengolahan bahan pangan buah menjadi makanan dan minuman. A. Pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. 1. Pengertian buah segar. Buah adalah salah satu jenis makanan yang mengandung gizi, vitamin, serta mineral yang sangat baik bagi tubuh manusia. Buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. 2. Karakteristik buah-buahan. Berdasarkan sifatnya, buah dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan musim berbuahnya. Berdasarkan musim berbuahnya, buah dibedakan menjadi 1. Buah musiman, yaitu buah yang hanya tumbuh pada musimnya saja karena perbedaan iklim tiap bulannya. Contohnya durian, mangga, dan lain-lain. 2. Buah sepanjang tahun, yaitu buah yang bisa tumbuh di berbagai iklim. Contohnya nanas, pisang, pepaya, dan lain-lain. 2. Berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, buah dibedakan menjadi 1. Buah iklim panas atau tropis, yaitu buah yang tumbuh di daerah bersuhu sekitar 25 derajat Celcius lebih. Contoh nanas. 2. Buah iklim sedang subtropis, yaitu buah yang tumbuh di daerah bersuhu maksimum 22 derajat Celcius. Contoh jeruk. 3. Berdasarkan proses pematangannya. Jenis buah berdasarkan proses pematangannya. 1. Buah klimaterik, buah yang dapat matang setelah proses panen. Contohnya mangga, jambu, dan lain-lain. 2. Buah non-klimaterik, buah yang proses pematangannya langsung ke arah pembusukan. Contohnya semangka, nanas, dan lain-lain. 3. Kandungan dan manfaat buah-buahan. Contohnya 1. Semangka. Semangka diperkaya dengan vitamin A dan C yang melimpah. Kedua zat tersebut berperan untuk mencegah dan membunuh sel kanker yang menyerang tubuh. Semangka juga mengandung likopen dan kukurbitassin E. Zat tersebut berhubungan langsung dengan penurunan risiko kanker pada sistem pencernaan dan menghambat pertumbuhan tumor. 2. Alpukat. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh dan minim kalori. Lemak tak jenuh itu bermanfaat untuk mengikis endapan plak dalam arteri darah, menyehatkan jantung, dan juga meminimalisasi risiko penyakit kardiovaskular. Alpukat juga kaya akan kalium, serat, dan magnesium yang berperan menyembuhkan peradangan yang disebabkan oleh radikal bebas. 3. Pisang. Pisang mengandung vitamin, mineral, dan potasium yang melimpah. Satu buah pisang menyediakan sekitar 12% potasium yang dibutuhkan tubuh. Pisang juga mengandung pektin yang berguna untuk meningkatkan kontrol gula darah dan kesehatan pencernaan. 4. Teknik pengolahan pangan. Pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi manusia oleh industri pengolahan makanan. Teknik pengolahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu panas basah (moist heat) dan panas kering (dry heat cooking). A. Teknik pengolahan makanan panas basah. Teknik pengolahan makanan panas basah (moist heat) adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan makanan panas basah memiliki berbagai cara sebagai berikut. 1. Teknik boiling. Boiling adalah mengolah
bahan makanan dalam cairan yang sudah mencair. Syarat melakukan teknik boiling. 1. Cairan harus mendidih. 2. Alat perebus disesuaikan dengan cairan dan jumlah makanan. 3. Alat perebus harus ditutup. 4. Buih harus dibuang guna mencegah bersatu kembali dalam cairan. 2. Teknik poaching. Poaching adalah memasak bahan makanan dalam cairan panas dalam jumlah sedikit dengan suhu di bawah titik didih 77 hingga 82 derajat Celcius. Poaching digunakan untuk mengolah makanan yang lunak seperti ikan dan telur tanpa kulit. Poaching juga dapat diterapkan pada beberapa bagian daging, otak, pankreas binatang, dan buah-buahan berdaging keras. 3. Teknik braising. Braising adalah merebus makanan dalam cairan yang jumlahnya sedikit lebih banyak dari bahan makanan dan dimasukkan dalam oven. Cairan yang dipergunakan adalah kaldu. Daging yang dimasak dalam teknik ini akan diproses dalam cairan yang pekat dan panas yang cukup tinggi karena dilakukan dalam alat yang ditutup rapat. 4. Teknik stewing. Stewing berarti merebus makanan dalam air yang volumenya hampir sama dengan jumlah bahan yang direbus dan dilakukan secara perlahan-lahan pada suhu 120 hingga 140 derajat Celcius. Stewing biasa dikenal dengan menggulai. Bahan cairan yang digunakan adalah stok, saus, dan santan. 5. Teknik steaming. Steaming atau mengukus adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan uap air mendidih atau 100 derajat Celcius dalam suatu tempat yang tertutup. Contoh, steam rice, steam potatoes, dan lain-lain. 6. Teknik roasting. Roasting adalah pemasakan dengan cara memanggang, pada umumnya menggunakan alat seperti oven. B. Teknik pengolahan pangan lainnya. 1. Menghaluskan. Teknik dengan cara menghaluskan bahan olah seperti di blender maupun diparut. 2. Mencampur. Teknik yang dilakukan dengan cara mencampurkan beberapa bahan menjadi satu. 3. Menyaring. Teknik yang dilakukan dengan cara menyaring terlebih dahulu. Proses ini menggunakan media penyaring. Tahapan pengolahan bahan pangan menjadi makanan. Pembuatan keripik apel. 1. Persiapan. Bahan: apel matang 4 buah, air lemon 50 ml, gula pasir 2 sendok makan, kayu manis 1 sendok teh. Alat: pisau, mesin pengiris, panci, loyang, oven, toples. 2. Proses pembuatan. 1. Kupas apel dan buang semua bijinya. 2. Iris apel tipis-tipis. 3. Ambil wadah yang telah diisi air lemon dan celupkan irisan buah apel ke dalam air lemon tersebut lalu tiriskan. 4. Gulingkan irisan apel ke dalam campuran kayu manis dan gula hingga merata. 5. Siapkan loyang dan olesi dengan mentega. 6. Letakkan irisan apel yang sudah dibumbui ke dalam loyang. 7. Masukkan irisan apel ke dalam oven dan panggang dengan suhu 120 Celcius hingga matang. 8. Jika sudah matang, warna keripik buah menjadi kecoklatan. 9. Angkat keripik dari oven kemudian biarkan mendingin. 10. Keripik siap disajikan. 3. Evaluasi. Setelah pembuatan pengolahan bahan pangan buah menjadi makanan, uji hasilnya dengan cara merasakan makanan tersebut. Jika ada yang kurang sesuai, buat catatan evaluasi sebagai bahan perbaikan saat pembuatan makanan tersebut di lain waktu. A. Tahapan pengolahan bahan pangan menjadi minuman. Pembuatan jus stroberi. 1. Persiapan. Bahan: stroberi 10 buah, sereal, susu cair, gula cair, es batu, dan kismis. Alat: blender, gelas, sedotan. 2. Proses pembuatan. 1. Buang tangkai stroberi dan cuci bersih stroberi dengan air. 2. Masukkan stroberi dan sereal ke dalam blender. 3. Tambahkan susu dan gula cair. 4. Masukkan es batu ke dalam blender. 5. Nyalakan mesin hingga semua bahan tercampur sempurna. 3. Proses penyajian. Jus stroberi dapat disajikan sesuai selera masing-masing. Untuk contohnya dapat disajikan di dalam gelas. Di pinggiran mulut gelas dapat diberikan potongan buah stroberi. 4. Evaluasi. Setelah pembuatan pengolahan bahan pangan buah menjadi minuman, uji hasilnya dengan cara merasakan minuman tersebut. Jika ada yang kurang sesuai, buat catatan evaluasi sebagai bahan perbaikan saat membuat minuman tersebut di lain waktu.
6. Penyajian dan kemasan. Makanan dan minuman yang terbuat dari buah segar dapat disajikan dengan berbagai bahan. Makanan dari buah segar dapat disajikan menggunakan piring kaca maupun plastik. Begitu juga dengan minuman dari buah segar juga dapat menggunakan gelas kaca maupun gelas plastik dengan tampilan yang menarik. Untuk makanan yang dijual dapat dikemas menggunakan kemasan plastik, kertas minyak, atau styrofoam. Sedangkan untuk minuman yang dijual dapat dikemas menggunakan gelas plastik dengan tutup yang melekat agar minuman tidak tumpah. B. Hasil samping pengolahan makanan dan minuman dari buah. 1. Pengertian bahan pangan hasil samping buah. Pengertian dari bahan pangan hasil samping buah adalah bahan samping yang dihasilkan dari tanaman buah selain daripada buah yang merupakan bahan pangan utama. Contoh tanaman pisang. Hasil utama dari tanaman tersebut adalah buah pisang. Sedangkan kulit pisang, daun, akar, dan jantung pisang dikategorikan sebagai bahan hasil samping tanaman pisang. 2. Karakteristik hasil samping buah. Karakteristik berdasarkan sifat alami dari dinding buah sebagai berikut. A. Beri. Lapisan luar tipis, sedangkan lapisan tengah dan lapisan dalamnya menyatu. Contoh buah yang masuk kategori ini adalah stroberi, anggur, jambu biji, dan lain-lain. B. Hesperidium. Lapisan luar tebal dan mengandung zat warna. Lapisan tengahnya banyak, mengandung ruang antar sel, dan lapisan dalamnya terdiri atas jaringan dengan kantong-kantong jus. Contohnya jeruk, jeruk lemon, jeruk nipis, dan lain-lain. C. Drupe. Lapisan luar akan terlihat jelas saat buah matang. Lapisan tengah merupakan daging buah. Lapisan dalam merupakan pelindung biji. Contohnya buah mangga dan kelapa. D. Pome. Lapisan luar tipis, lapisan tengah merupakan daging buah dan lapisan dalam seperti kertas, berfungsi melindungi biji. Contohnya adalah apel, pir, delima, dan lain-lain. E. Pepo. Lapisan luar tebal dan keras, lapisan tengah dan lapisan dalamnya menyatu membentuk daging buah. Contohnya buah melon, semangka, labu kuning, dan lain-lain. 3. Kandungan dan manfaat bahan pangan hasil samping buah. Jantung pisang. Jantung pisang adalah bunga yang dihasilkan oleh pohon pisang yang terletak di bagian ujung buah pisang. Jantung pisang apabila dikonsumsi memiliki banyak manfaat, yang banyak diantaranya menurunkan kolesterol dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kulit manggis. Kulit manggis kaya vitamin. Kulit manggis juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Kulit manggis bermanfaat untuk kesehatan kulit, membantu penyembuhan penyakit kanker. Kulit apel. Kulit apel banyak mengandung vitamin yang menyehatkan tubuh. Adapun vitamin yang terdapat dalam kulit apel yaitu vitamin C dan vitamin K. Kulit apel bermanfaat bagi daya tahan tubuh. 4. Teknik pengolahan pangan. Teknik pengolahan pangan untuk pengolahan hasil samping buah juga menggunakan teknik dasar pengolahan bahan pangan, seperti teknik pengolahan panas basah, moist heat, teknik pengolahan panas kering, dry heat cooking. 5. Pembuatan pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Kerupuk kulit pisang. Bahan kulit pisang, tepung tapioka, air kapur sirih, bawang putih, garam. Alat blender, panci, kukusan, penggorengan, tampah, atau penampan. Cara pengolahan. Pilih kulit pisang yang baik, cuci bersih lalu rendam dengan air kapur sirih untuk menghilangkan getahnya. Blender kulit pisang selama beberapa menit. Haluskan bumbu, bawang putih, dan garam, lalu campurkan dengan hasil blenderan kulit pisang lalu tambahkan tepung tapioka. Uleni adonan tersebut hingga tercampur rata, lalu masukkan ke dalam plastik silinder lalu kukus hingga matang. Setelah matang, iris tipis lalu ditata di atas tampah untuk dijemur. Setelah kering, kerupuk siap digoreng. Jus kulit pisang. Bahan kulit pisang, buah-buahan sesuai selera, susu kental manis, es batu. Alat blender, pisau, gelas. Cara pengolahan. Cuci kulit pisang terlebih dahulu. Potong kulit pisang dan buah-buahan menjadi beberapa bagian kecil. Masukkan potongan kulit pisang dan buah-buahan ke dalam blender. Tambahkan air, susu kental manis, dan es batu secukupnya. Lumatkan semua bahan sampai halus. Sajikan jus kulit pisang di gelas. 6. Penyajian dan pengemasan. Tujuan melakukan penyajian dan pengemasan makanan adalah sebagai berikut. 1. Melindungi isi makanan dari kerusakan dan kotoran. 2. Sebagai daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis merek makanan. Faktor yang harus diperhatikan dalam penyajian dan pengemasan.
1. Penyajian dan pengemasan harus higienis. 2. Cita rasanya. 3. Warna dan tekstur. 4. Alat penyajian dan kemasan. Terima kasih, see you next time.